Saudara Kompolnas mengecek lokasi penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansari. Maksud kami Ulil Ansar, pengecekan dilakukan pada Minggu malam untuk mendapatkan visualisasi yang mendekati saat kejadian. Kompolnas mengecek lapangan parkir Mapolres Solok Selatan, tempat korban ditembak oleh pelaku. Kompolnas mendesak Polda Sumatera Barat profesional dalam menangani kasus ini. Dari hasil olah TKP yang dilakukan Kompolnas RI, ditemukan fakta bahwa AKP Dadang Iskandar juga berniat untuk mengeksekusi Kapolres Solok Selatan. Ketua Harian Kompolnas RI Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono Sudiutomo menyebut, AKP Dadang memang berniat untuk mengeksekusi Kapolres berdasarkan jejak bekas tembakan yang ditemukan di rumah dinas tersebut. Kaca pertama, kaca kedua, ini 3 tembakan. Jendela kamar? Jendela kamar, terus saya cek ke dalam, tempat tidurnya kena bolong. Bolong baik yang busanya itu masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan Pak Kapolres itu ya kena. Untungnya sih ajudannya cepat mengamankan. Di mana berlindung Kapolres waktu itu Pak, waktu ditembak oleh ajudannya membawa Kapolres ke ruang tahanan agak ke belakang. Komisi 3 DPR RI juga menyoroti dugaan backing tambang ilegal yang menjadi latar belakang penembakan korban. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Syahroni menyebut, DPR meminta Kapolda transparan mengusut kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Rianto Ulil Ansar. Syahroni menyebut telah meminta Kapolda untuk bertindak tegas terhadap siapa saja yang terlibat. Syahroni bahkan menyebut kasus ini telah mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda. Dan kita berharap semua yang terkait dengan apa yang terjadi di Solok Selatan kiranya menjadi diperiksa agar terang benderang apa yang terjadi. Saudara, dalami kasus polisi tembak polisi, Komisi 3 DPR RI sambangi Polda Sumbar Senin siang. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ahmad Syahroni tersebut menggelar rapat dengar pendapat secara tertutup dengan Kapolda Sumbar. Polisi menutup lokasi tambang ilegal galian C di Solok Selatan, Sumatera Barat. Lokasi ini diduga menjadi penyebab terjadinya penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, kepada rekannya, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil. Tidak ada lagi aktivitas di tambang ilegal ini. Polisi pun telah memasang garis polisi di tambang yang terletak di aliran Sungai Batang Bangko, Kabupaten Solok Selatan. Penyidikan tengah dilakukan, termasuk memburu pemilik tambang. Dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut ya, Jumat siangnya, kemudian sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan kepemilikan operasional tambang tersebut. Untuk pemilik tambang sendiri sudah diketahui Pak? Sampai saat ini masih didalami dan semoga dalam waktu dekat bisa segera terungkap. Dugaan adanya oknum yang melindungi aktivitas tambang ilegal ini mengemuka. Anggota Komisi 3 DPR RI M. Nasir Jamil menyatakan ada sejumlah nama yang diduga terlibat dalam operasi tambang ilegal di Solok Selatan. Nama-nama ini akan dikonfirmasi apakah di dalam atau di luar institusi Polri. Memang ada sejumlah nama ya, tapi kami tidak bisa sebutkan karena kami akan coba konfirmasi dengan Kapolda Sumatera Barat ya, terkait apakah itu oknum atau di luar institusi kepolisian yang selama ini memang menjadi bahagian circle daripada tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan atau juga di kabupaten kota lainnya dalam wilayah hukum Sumatera Barat.
Hingga saat ini Polda Sumbar masih terus melakukan penyidikan kasus penembakan yang dilakukan AKP Dadang Iskandar. 7 orang saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Bukti baru terus dicari untuk mengungkap secara terang benderang motif utama di balik kasus ini. Tim Liputan Kompas TV.